wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tiara, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sanetur Rohmah dengan NIM 220210301120. Di sini saya akan menjelaskan materi landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan sebuah fondasi atau tempat berpijak untuk memperkuat serta memperkokoh pendidikan dalam upaya untuk menghadapi problema pendidikan yang sangat rentan terjadi. Dunia pendidikan yang semakin maju, terutama di zaman era globalisasi yang serba canggih, di mana tentunya hal ini diperlukan landasan pendidikan yang kokoh dan yang tidak keluar dari ranah pendidikan, yang mengedepankan pendidikan yang cerdas, berbudaya, serta mengedepankan akhlakul karimah. Fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan, atau dengan kata lain, pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasan. Tujuan pendidikan adalah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 dijelaskan tentang tujuan pendidikan, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan berwatak kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Selanjutnya, asas-asas pendidikan. 1. Asas-asas Tuturi Handayani, yaitu menjadi semboyan Dignas pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Keguruan Nasional Taman Siswa atau didirikan 3 Juli 1922. Asas atau semboyan ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapat dukungan dari positif dari DRS RMP Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan, yaitu Ingarso Sungtulada dan Ingarso Madya Mangunkarsa. Ketiga semboyan itu telah menyatu menjadi satu kesatuan asas. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Istilah belajar sepanjang hayat erat kaitnya dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education menetapkan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah kehidupan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri atau self-fulfillment setiap individu. Yang ketiga, asas kemandirian dan dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas Tuturi Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Yang selanjutnya, jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Menurut Rosmitasari Siregar dan kawan-kawan, landasan religius pendidikan pembangunan ilmu pengetahuan yang menguatkan keberagaman keyakinan atau keimanan peserta didik sehingga tujuan pendidikan untuk membangun manusia yang beriman dan berakhlak serta berkepribadian luhur dapat dicapai secara optimal. Pada konteks ini
bergantung pada keimanan dan keyakinan peserta didik masing-masing. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Menurut Muhammad Hasan dan kawan-kawan, landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat antara lain idealisme, realisme, dan pragmatis. Yang ketiga, landasan sosiologi pendidikan. Menurut Pidarta dalam Komang, Teguh Hendra Putra dan kawan-kawan, secara etimologis atau asal-usul kata sosiologi pendidikan berasal dari kata sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata socius dan logus. Socius atau Yunani yang berarti kawan, berkawan ataupun bermasyarakat, sedangkan logus berarti ilmu atau juga bisa berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosial. Yang keempat, landasan yuridis atau hukum pendidikan merupakan landasan yuridis atau hukum pendidikan merupakan landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan dan permusyawarahan. Yang kelima, landasan kultural pendidikan. Landasan kultural pendidikan lebih menekankan kepada kultur atau budaya di Indonesia, berbagai macam budaya dan suku yang disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Vina Serevina menjelaskan kebudayaan terkait dengan ciri manusia sendiri sebagai makhluk yang belum selesai dan harus berkembang, sehingga kebudayaan juga terkait dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia yang asasi. Yang pertama, kebudayaan dapat dipahami sebagai strategi manusia dalam menghadapi lingkungan. Yang kedua, kebudayaan merupakan suatu sistem yang terkait dalam sistem sosial. Yang keenam, landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan merupakan perkembangan atau peralihan tingkah laku seseorang mulai dari proses konsepsi dalam kandungan sampai dengan ia meninggal dunia. Dengan adanya landasan psikologis pendidikan ini diharapkan kepada manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan memahami berbagai sifat kepribadian manusia yang memiliki berbagai macam keunikan antara satu manusia dengan manusia lain. Vina Serevina menjelaskan tugas utama pendidikan adalah memberikan bimbingan agar pertumbuhan anak dapat berlangsung secara wajar dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang hukum-hukum dasar pengembangan kejiwaan manusia agar tindakan pendidikan yang dilaksanakan berhasil guna dan berdaya guna. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.